Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, how are you today? I hope all of you are fine today and always happy and enjoy your time at home. Hari ini Miss berharap kalian selalu dan masih menikmati waktu kalian di rumah. Syukuri aja, dan sekarang kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang materi-materi kalian. So, we come to chapter 6. Kita udah sampai di chapter 6. Alhamdulillah, your material is not heavy enough. Jadi materi-materi kalian menurut Miss nggak terlalu berat gitu ya. Menurut Miss gitu kan. Iya benar, nggak terlalu berat because we have discussed before. Jadi karena materi-materi kalian itu sudah pernah kita bahas in English enrichment, udah pernah kita bahas di pendalaman bahasa Inggris. Tenses sudah belajar di another level gitu ya, di kelas sebelumnya sudah belajar juga, sudah disinggung gitu ya. Jadi sebenarnya harusnya nggak terlalu susah. So we just have to memorize, have to remind. Jadi kita harus ingat-ingat lagi aja gitu ya. Oke. So today I've done it. So pastinya kalian masih ingat ya kalau yang seperti ini kita sudah pernah bahas. Ini model perfect tense. Nah, di pertemuan berikutnya kita membahas tentang, masih ingat nggak kemarin kita bicara tentang apa? Continuous tense ya. Nah, ada present continuous tense, kejadian yang sedang berlangsung sekarang. Terus ada past continuous tense, kejadian yang sedang berlangsung tapi di masa lalu, udah berlangsung di masa lalu gitulah. Terus ada future continuous tense, kalimat yang kita kalau mau ngomongin tentang kejadian yang akan berlangsung di masa yang akan datang gitu ya. Nah, terus sekarang kita mau bicara tentang perfect tense, yaitu kejadian yang sudah terjadi atau sudah dilakukan. Bukan past tense ya, perfect tense. Sudah dilakukan, penekanannya pada sudah dilakukan. Dan yang kedua yaitu kalimat atau bagaimana kita caranya kalau membicarakan tentang kejadian yang sudah berjalan dari masa lalu itu sudah dilakukan sampai sekarang tuh masih dilakukan dan kemungkinannya akan terus berlanjut gitu. Nah, Miss buat apa sih Miss rumit kesannya gitu? Mungkin kalian kesannya rumit itu karena kurang terbiasa aja, karena kita belajar bahasa Inggris itu as a foreign language, is not a second language or the first language. Jadi bukan daily language ya kita bahasa Inggris. Jadi terasa mungkin agak ini ya, agak nggak langsung aplikatif gitu ya, nggak tiap hari dipakai gitu. Nah itu yang membuat mungkin agak jadi kendala gitu ya. Okay, it's not obstacles for us. Jadi itu bukan hambatan bagi kita. So if you always try to improve your English by maybe you need to watch the film, kalian perlu nonton filmnya yang ditonton tuh kayak Harry Potter tuh yang bermanfaat gitu ya. Nah seperti itu bagus. Nah itu kalian tonton, ikuti, build your vocabulary from the film. Jadi kalian tambah vocabulary kalian dari film itu, nonton sambil perhatikan arti katanya gitu. Oke? Nah di sana pasti kalian akan ketemu tenses yang kita sudah pelajari. Menarik banget. Oke? Nah sekarang kita langsung masuk ke tenses ini. Jadi ingat, kita belajar untuk dipraktekkan, bukan untuk mendapat nilai aja gitu ya. Di belajar itu untuk dipraktekkan, untuk kita berbicara di masa-masa kalian. Jangankan masa kalian, masa sekarang aja bahasa Inggris itu is a must, suatu keharusan. Oke? Nah sekarang I've done it. Kita masuk ke bentuk perfect tense. Tapi yang kita bahas sekarang adalah perfect tense yang bentuk present. Jadi menyatakan yang sudah dilakukan. Itu aja penekanannya. Perfect tense. Penekanannya pada menyatakan bahwa
sesuatu itu sudah dilakukan. Nah, contoh jangan I lagi, yang lain. She has sing, sang, sang. Nah, she has sung 3 songs. Dia sudah menyanyikan 3 lagu. Dia sudah menyanyikan 3 lagu. Penekanannya pada dia sudah menyanyikan 3 lagu. Apakah maksudnya itu mau kapan segala macamnya nggak ditanya, tapi hanya menyatakan dia sudah menyanyikan 3 lagu. Jadi dia udah terjadi dong, udah terjadi di sebelumnya, bukan sekarang terjadinya di masa lalu, berarti gitu kan ya. Nah, itu yang kita gunakan untuk tenses yang seperti ini. She has sung 3 songs. Sudah, kalau menyatakan mau bilang bahwa sudah dilakukan, kita gunakan tenses ini. Jadi yang perlu diingat adalah, nah di sini kebetulan subjeknya she, jadi kita gunakan has. Nah di sini yang harus diingat adalah ada 2 bentuk, ada has dan ada have. Siapa aja yang menggunakan has? Has itu digunakan oleh he, she, it, dan orang maupun selain orang. Hanya 1. Sedangkan have itu digunakan oleh I, you, we, they, dan orang atau bukan orang selain orang, bukan orang, ghost dong ya, selain orang, lebih dari 1. Nah, jadi polanya gampang banget. Have atau has ditambah verb 3. Itu aja yang perlu kalian ingat di sini ya. Polanya have or has plus verb 3. Oke. Kalau misalnya tidak ada kata kerja di mana, Miss? Nah, misalnya angry, sad, menyatakan itu ya, menyatakan kata sifat gitu ya, atau keadaan. Nah, been. Gitulah. Oke. Sekarang setelah itu, aduh, ini kita highlight dulu ya. Nah, supaya jelas. Nah, sekarang sesudah kita membicarakan have dan has, sekarang kata kerjanya, verb. Verb yang kita gunakan adalah verb 3. Kalau kita ada verb 1 itu untuk menyatakan kejadian-kejadian dalam bentuk present. Verb 2, kejadian-kejadian dalam bentuk past. Verb 3 itu yang disebut past participle. Nah, jadi kita gunakan itu adalah verb 3. Di sini yang kita gunakan verb 3 ya, bukan verb yang lain. Nah, sekarang beberapa contoh. Contohnya misalnya yang tadi udah sing, sang, sang. Karena itu ini yang Miss pertama kali suruh kalian hafalkan sebelum kalian belajar tenses. Supaya apa? Begitu kalian masuk ke tenses, ini tuh udah dikuasai gitu. Oke? Sing, sang, sang, drink, drank, drum. Terus apa lagi? Read. Ini masih ada yang salah loh. Read. Walaupun penulisannya sama, tapi pronunciation-nya berbeda gitu ya. Read. Oke. Cut. Oke. Nah, terus bagaimana dengan
study miss. Yang regular verb. Study, studied, studied. Nah, ini yang mendapat penambahan sesudah diganti huruf Y-nya. Oke. Nah, jadi ini tolong dihafalkan supaya kalian tidak ada masalah dalam penggunaan verb 3. Oke, di sini kita menggunakan verb 3. Oke? Is it clear? Jelas? Sudah ya? Nah, contoh yang lain lagi. Benar ya? Oh ya benar. Contohnya to London. Nah, sekarang Miss tanya, I have been to London twice. Nah, gimana nih? I have been to London twice. Saya sudah ke London 2 kali. Berarti di sini tidak ada kata kerjanya. Nah, jadi sesudah have ditambah dengan been. Nah, jangan lupa yang kata kerja tadi, kata kerjanya nggak ada, berarti pakai to be. I've been to London twice. Okay. Nah, di sini kita tambahkan ya. Untuk yang to be-nya di sini is, am, are, supaya nggak lupa nih, ulang-ulang terus, biarin, biar ingat. Was, were, sedangkan di sini been. Oke, that's all. Gampang kan? Banget, gampang banget. Serius, Miss gak bercanda. Kalau tadi kita udah diskusi tentang yang present perfect yang menyatakan yang sudah dilakukan, penekanannya pada sudah dilakukan. Nah, sekarang kita ngomongin tentang present perfect continuous yang maksudnya begini, kita udah pernah bahas sebelumnya. Untuk menyatakan kejadian yang dimulai di masa yang lalu. Nah, terus sekarang itu masih berlangsung dan kemungkinan di masa yang akan datang pun masih akan dilakukan gitu loh. Nah, jadi ini sebenarnya tadi Miss sudah selesai menjelaskan, ternyata HP-nya penuh jadi nggak kerekam. Jadi Miss nggak usah nulis ulang lagi ya, ini aja langsung. Oke? Nah, jadi kejadiannya itu sudah berlangsung di masa lalu, terus sekarang masih berlangsung dan masih berlanjut gitu, dan kemungkinan masa depan juga masih berlanjut gitu. Contohnya, Rick has been studying for 3 hours. Si Rick itu udah belajar selama 3 jam. Mungkin dia mau ulangan kali atau mau ujian gitu ya. Nah, jadi dia belajar nih, udah 3 jam nih dia belajar sekarang, sampai sekarang tuh dia udah 3 jam belajar lamanya. Nah, jadi di sini yang perlu diperhatikan adalah di sini pakai has, pakai been, dan pakai got in. Karena subjeknya Rick, jadi pakai has. Nah, jangan lupa ya, sama dengan yang present perfect tadi. Kalau she, he, it, dan orang atau selain orang, kalau hanya satu, nah itu pakai has. Sedangkan kalau you, we, they, I juga, I, you, we, they, terus orang atau selain orang lebih dari satu, maka pakai have. Oke, gampang kan? Cuman pakai have atau has ditambah been dan got in. Aturan tentang got in-nya sama dengan present perfect tadi. Terus karena di sini itu kalau kata kerja pakai in itu depannya kan to be ya. Nah, to be-nya di sini been. Kenapa been? Karena untuk bentuk ketiga past participle itu to be-nya adalah been tadi yang ada di tabel tadi ya. Oke. Nah, terus jadi untuk gampangnya ini aja patokannya, have, has atau has ditambah been dan got in untuk menyatakan kejadian yang sudah berlangsung dari masa lalu, sekarang masih berlangsung dan masih akan berlanjut. Oke, clear, jelas ya sampai situ. Nah, terus ciri khasnya lagi kalimat ini atau tenses ini itu menggunakan since yang artinya sejak dan for yang artinya
selama untuk menjelaskan durasi atau berapa lama waktunya atau sejak kapan gitu ya. Nah, terus since dan for ini artinya tidak hanya sejak dan selama, tapi juga bisa since itu berarti oleh karena untuk kalimat yang lain. Jadi kita ini ngomongin since dengan for untuk menyatakan sesuatu yang berlangsung dari sebelumnya sampai sekarang masih berlangsung dan untuk di masa yang akan datang itu masih berlangsung. Khusus untuk itu artinya sejak dan selama. Karena maksud Miss itu since dan for ini punya arti yang macam-macam tergantung kalimatnya gitu ya. Nah, sekarang contohnya Pika and Tanti have been swimming since 7 o'clock this morning. Pika and Tanti itu kan ada dua orang, lebih dari satu, karena itu pakai have. Terus been swimming since, sejak jam 7 pagi ini. Jadi dia udah berenang itu dari jam 7 sampai sekarang tuh dia berenang udah berjam-jam gitu kali ya. Nah, itu maksudnya. Jadi kita pakai have been swimming. Terus contoh berikutnya, kalau kita buat menjadi kalimat pertanyaan, nah kalimat pertanyaan maka yang ditaruh di depan itu adalah have ya, karena ini seringkali di SMA nih banyak yang salah sampai ke SMA tuh gitu loh. Jadi disuruh bikin pertanyaan malah pakai do atau does. Jadi seperti ini nih. Rick has been studying for 3 hours. Disuruh ubah jadi kalimat tanya, malah dibikin does Rick have been studying for 3 hours, itu salah. Ya, jadi kalau untuk tenses ini yang ditaruh di depan itu have atau has-nya, baru subjeknya Rika and Tanti been swimming since 7 o'clock this morning. Apakah Rika dan Tanti berenang sejak jam 7 pagi ini? Kalau jawabannya yes, yes they have, bukan yes they do ya. Yes they have, no they haven't kalau no. Nah sekarang ini kalau pakai not, Rika and Tanti have not been swimming since 7 o'clock this morning. Jadi bukan do not ya. Jadi Rika and Tanti have not been swimming since 7 o'clock this morning. Terus kalau pakai kata tanya, maka sesudah what itu have atau has gitu ya, tergantung subjeknya apa. What have Pika and Tanti been doing since 7 o'clock this morning? Apa yang dilakukan Pika dan Tanti sejak jam 7 pagi ini gitu. They have been swimming. Jawabnya kira-kira begitu ya. Oke, sampai di sini jelas? Ya, kalau misalnya kurang jelas, you can WhatsApp and send WhatsApp message to me, and then if I do not answer your message, please call me. Jadi kalau misalnya kalian nanya terus Miss nggak jawab-jawab, tolong telepon aja. Karena kalau udah ketimbun ya pesan WhatsAppnya itu Miss makan waktu buat ngeliat-ngeliatnya gitu loh. Nah jadi ditelepon aja. Terus please enjoy your time at your home. Nikmati waktu kalian di rumah. Jangan terlalu banyak memikirkan hal-hal yang nggak perlu istilahnya gitu ya. Nikmati aja waktu di rumah and please keep studying. Jadi tetap belajar gitu ya. Dan selain itu ya bantu-bantulah orang tua kalian selama kalian masih di rumah gitu kan ya. Kalau udah repot sekolah nanti kan nggak bisa bantuin lagi juga gitu. Mumpung sekarang itu kan bagian dari kebersamaan dengan keluarga kalian. Oke? Nah, semoga kalian menjadi orang-orang yang pokoknya berhasil lah di dunia maupun di akhirat ya, soleh dan soleha, belajar yang rajin dan tetaplah stay home. Oke guys, jangan lupa kerjakan tugas kalian di Kuiper. So we have chapter 5 and 6. Jadi latihan-latihannya itu misalnya dari buku paket kalian. Jadi kalau kalian kan pasti susah ya moto-motoin tugas terus kirim ke Miss gitu ya. Jadi Miss rangkum aja latihan-latihan yang di buku itu, Miss masukin ke dalam Kuiper. Kerjakan di Kuiper. Tolong jangan sampai tidak mengerjakan. Terus
yang suka mengharapkan jawaban dari teman, tolong jangan mengharapkan jawaban dari teman lagi. Terus kalian yang suka ngasih jawaban juga jangan ngasih jawaban ke temennya lagi. Karena apa? Bukan berarti kalian membantu teman kalau kalian ngasih jawaban. Nanti sampai SMA pun teman kalian gak ngerti apa-apa, itu berarti dosanya kalian. Itu kan yang menjerumuskan teman seperti itu, oke? Jadi berusahalah, belajarlah untuk keberhasilan kalian nantinya. Jadi jangan give up gitu dengan segala sesuatu yang kalian, kesulitan yang dihadapi itu tinggal hubungi guru kalian, oke? Oke, see you guys. Assalamualaikum warahmatullahi